Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, rekan-rekan remaja dan pemuda. Kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, maka marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang tetap dan terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Dan ketika pagi hari ini sebelum mengawali kembali kegiatan kami, melanjutkan aktivitas dan kesibukan kami rindu diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menyentuh hati kami, firman yang menegur kami, firman yang meneguhkan iman kami. Maka biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang rindu disegarkan, rindu dipulihkan, rindu berjalan bersama dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, adik-adik dan juga rekan-rekan remaja pemuda, saya mengajak kita untuk memperhatikan pembacaan Alkitab kita dari Mazmur 147 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, ketika tadi kita memperhatikan di ayat yang ketiga, dikatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Biasanya kalau ayat ini dibacakan untuk anak-anak remaja dan pemuda, responnya cie-cie, seolah-olah patah hati identik dengan seseorang yang menjalin relasi dengan pasangannya. Ketika sepasang kekasih kemudian memutuskan untuk kita mengakhiri relasi kita, wah, hatiku patah Kak, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, selain relasi yang penuh cinta kasih, selain relasi antara sepasang kekasih, patah hati juga bicara mengenai kehidupan kita yang barangkali merasakan luka karena perilaku, perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Jadi ketika kita mau lihat kembali di ayat ini, setiap kita masing-masing tidak kebal dengan luka. Kita tidak kebal dengan pengalaman-pengalaman menyakitkan. Barangkali ada oma dan opa yang mendengarkan perenungan ini dan mengingat bahwa saya punya luka ketika dulu kala. Nah, ini bicara memang zaman dahulu ketika orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada hidup bersama dengan kita melukai hati kita. Tapi pertanyaannya, apakah luka tersebut, apakah hati yang patah tersebut sudah dipulihkan? Karena apa? Karena jika kita menjadi pribadi yang punya luka dan tidak mau dipulihkan, bisa jadi kita menjadi orang terluka yang melukai orang lain. Kita tahu betapa sakitnya ketika perkataan-perkataan menyakitkan ditujukan untuk diri kita. Kita tahu betapa beratnya ketika mengalami penolakan-penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Kita tahu betapa perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya diterima oleh diri kita melukai hati kita. Tapi ketika luka itu tidak berhasil dipulihkan, maka bisa jadi kita menjadi orang-orang terluka yang akhirnya melukai kembali orang lain. Melukai kembali anak kita, melukai kembali pasangan kita. Maka ketika hari ini kita diingatkan akan kasih Kristus yang mau membalut luka-luka, menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pertanyaannya, bersediakah kita dipulihkan? Menjadi pribadi yang baru. Menjadi pribadi yang mau terus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan daging kita, bukan sesuai dengan ego kita, tapi sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki.
Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, kata healing mungkin tidak asing ya buat kita. Bahkan ketika saat ini momen liburan, tidak jarang posting-posting di Instagram, di YouTube, maupun juga di TikTok begitu ya, menggunakan kata healing. Jadi mereka yang pergi keluar kota atau keluar negeri seolah-olah sedang melakukan proses healing. Tapi sebenarnya yang sedang mereka lakukan refreshing barangkali. Ya, atau mereka berlibur, atau mereka hanya sekedar berpindah tempat dari kota mereka ke kota berlibur begitu ya. Padahal healing sebenarnya bicara mengenai makna yang lebih dalam dari sekedar kita pergi, kita melarikan diri. Healing berangkat dari kesadaran bahwa betul saya punya luka, betul saya punya trauma, betul saya punya kepahitan. Tapi saya menyadari bahwa luka-luka tersebut dipulihkan oleh kekuatan Kristus, bukan kekuatan kita masing-masing. Maka penting untuk kita menyadari, oh iya ya, saya punya luka ketika orang terdekat saya, ayah saya, ibu saya, adik saya memperlakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi kemudian fokus kita tidak hanya melihat ke belakang, tapi juga melihat apa yang kita sedang hadapi saat ini. Kalau kita berkendara, ya yang sudah bisa mengendarai motor maupun juga mobil, penting untuk kita lihat kaca spion. Betul? Untuk kita lihat apa yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, atau apa yang ada di belakang. Tapi kita nggak mungkin sepanjang mengendarai itu fokus hanya lihat ke belakang. Ya, dalam hidup yang kita jalani, ada momen-momen kita melihat ke belakang. Oh iya ya, dulu saya pernah dilukai, dulu saya pernah disakiti. Tapi ketika saat ini pribadi kita sudah bertumbuh dan berpulih hari demi hari bersama dengan Kristus yang tadi bersedia untuk membalut luka kita, menyembuhkan hati kita, maka kita mengubah status kita bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan. Menyadari kita punya luka penting, tapi tidak kemudian menggunakan narasi itu di sepanjang waktu hidup kita. Saya orang terluka, saya orang terluka, saya terluka. Terus-menerus kita sampaikan kepada banyak orang. Mari, sediakah kita dipulihkan oleh Tuhan? Masa-masa yang lalu menjadi pembelajaran yang baik untuk kita saat ini. Masa-masa yang lalu menjadi pembentukan diri kita saat ini. Maka penting untuk kita menyadari bahwa setiap kita yang sudah dan terus dipulihkan, diajak juga untuk hadir dalam rekan-rekan, keluarga, sahabat, kerabat yang juga sedang berpulih dari luka mereka masing-masing. Seorang penulis buku, Henry Nouwen, menyatakan, tugas seorang Kristiani adalah membalut lukanya bersama dengan Kristus, merawat lukanya, tapi juga memulihkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita pulih, kita tahu bahwa perkataan dan perbuatan yang menyakiti orang lain membuat mereka terluka. Ketika kita pulih, kita tahu pengalaman-pengalaman hidup yang sudah lalu menjadi pembelajaran iman. Tapi ketika belum pulih, kita akan terus berada pada narasi kita korban, kita terluka, tanpa melihat betapa besar cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus berpulih, terus mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita, dan bahkan hadir di tengah luka orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari banyak pengalaman dalam hidup kami membentuk kami menjadi pribadi diri kami saat ini. Tidak semua pengalaman menyenangkan Tuhan. Bahkan kami bisa tahu dan ingat dengan baik perkataan orang-orang yang melukai hati kami, perbuatan orang-orang yang menolak kami, pelecehan, kekerasan, dan banyak sekali hal. Tapi Tuhan, kami mau belajar melihat pengalaman-pengalaman tersebut sebagai bagian dari bagaimana Tuhan mau membentuk kami. Dan dalam pengalaman-pengalaman yang tidak selalu menyenangkan, kami pun diingatkan Engkau hadir. Engkau sedia untuk membalut dan memulihkannya.
Maka kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus berpulih, menjadi anak-anak Tuhan yang terus semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pakailah kami untuk juga hadir bagi rekan-rekan kami yang juga sedang berjuang menghadapi luka mereka masing-masing. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.